Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'atil huda wa dalatal khair ibtigha mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salat beserta salam kita haturkan kepada alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat berkah, insyaallah kita akan membahas kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mengenal lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah ketika kita cinta, kita idolakan sesuatu, maka ialah yang akan berkumpul dengan kita kelak di yaumul qiyamah. Ketika kita cinta kepada selain yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah ditanya oleh seorang badui. Seorang badui itu seorang Arab pedalaman. Beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya, tiba-tiba orang ini datang kepada Nabi dan berkata, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi kiamat? Ya, kan ini pertanyaan yang sangat susah. Bahkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, mata sa'ah, ya, padahal yang bertanya ini adalah Jibril alaihissalam. Jibril di redaksi hadis yang lain pernah menyerupai manusia. Ya, malaikat Jibril dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, itala alaina rajulun syadid bayad thiyab. Ya, tiba-tiba datanglah seorang kepada kami syadid bayad thiyab, yang memiliki pakaian yang sangat putih. Wa syadid sawad sya'r, yang memiliki rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharu safar. Orang tersebut tidak terlihat sedikit pun bekas perjalanan. Ya, biasanya kan kalau kita berjalan, ya, apalagi zaman dahulu, ya, tanpa ada AC dan lain sebagainya, ya jelas ketika seorang tersebut asing berarti dia perjalanan dari jauh. Ya, nah orang tersebut tidak terlihat sedikit pun kotor di bajunya. Ya, fajalasa indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang asing tersebut, ya, yang perawakannya sangat indah, bajunya putih, rambutnya hitam, ya, dengan wajah yang sangat ganteng, tiba-tiba duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia duduk di hadapan baginda Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, ya, tiba-tiba duduk kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ya, akhbirni anil Islam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil Islam." Berilah aku kabar tentang Islam. Ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut, "Antashhada an la ilaha illallah." Islam, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas shalah, engkau laksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tusoma Ramadan, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji jika engkau mampu untuk menjalankan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu orang tersebut yang bertanya dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, lalu apa jawaban orang tersebut? Qala sadaqta, engkau benar. Maka dari itu sahabat heran, orang tersebut bertanya dan dijawab oleh Nabi, dan orang tersebut jugalah yang mengiyakan, membenarkan. Akhirnya pertanyaan kedua dari orang tersebut, "Akhbirni anil iman." Berilah aku kabar tentang iman. Apa itu iman? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Makna iman, engkau iman kepada Allah, wa malaikati, iman kepada malaikat, wa kutubi, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, rasul-rasul yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan iman kepada qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala sadaqta, lalu orang tersebut mengatakan engkau benar. Nah, yang ketiga, pertanyaan orang tersebut, akhbirni anil ihsan, berilah aku kabar tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan maknanya engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya ialah yang dapat melihatmu. Nah, berarti derajat ihsan, derajat tertinggi setelah muslim, mukmin, muhsin. Nah, pertanyaan selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan tema kita, orang tersebut bertanya, wa mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu terjadi kiamat? Ya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il, tidaklah orang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Ya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak mengetahui ketika ditanya dengan kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, ketika menjawab seperti itu, lalu orang tersebut bertanya lagi, ya, fa akhbirna amaratiha, berilah aku kabar tentang tanda-tanda kiamat apa. Lalu Rasulullah SAW menjawab, antalil amatu rabbataha, ketika ada seorang hamba sahaya wanita yang melahirkan anak daripada tuannya, wantarul hufatal uratal alati ri'asya yatatawaluna fil bunyan, dan kau akan melihat kelak, ya, seorang yang dahulunya menggembala kambing dengan tanpa alas kaki, tanpa baju, yatatawaluna fil bunyan, mereka nanti akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Sekarang fakta, ya, di Dubai contohnya ada Burj Khalifah. Ya, kalau kita kembalikan lagi ke zaman dahulu, mereka semuanya para penggembala kambing, ya, rata-ratanya. Nah, inilah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang benar, yang tidak akan pernah melenceng apalagi salah. Lalu apa kaitan dengan tema kita, yaitu ketika ada pertanyaan mata sa'ah, ya, kapan terjadi hari kiamat? Nah, suatu saat ada seorang badui datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Lalu Rasulullah SAW membalik tanya kepada orang tersebut, maladhi a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk terjadi kiamat, apa yang kau siapkan? Lalu sahabat tersebut mengatakan, fa inal aktsiru minas shalah wasiyam, aku tidak memperbanyak salat dan aku juga tidak memperbanyak puasa, walakin uhibbullah wa rasulah, akan tapi aku cinta Allah dan aku cinta kepada Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih menyenangkan hatiku daripada jawabannya Nabi Muhammad SAW. Simak apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Anta ma'aman ahbabta. Ya, orang tersebut mengatakan, aku tidak memperbanyak puasa, aku tidak memperbanyak salat, akan tapi aku cinta Allah dan aku cinta Rasul. Lalu apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Almar'u ma'aman ahab. Dalam redaksi hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengidolakan nomor satu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mencintai seseorang, ya, pasti ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan itu sebenarnya berlaku bagi kita, tapi tidak berlaku dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak tahu kita. Nabi Muhammad tidak tahu kita, tidak kenal, tidak bertemu dengan kita. Tapi kita disayangi oleh Rasul SAW. Bahkan di saat yang genting sekalipun Nabi Muhammad ingat kepada kita. Ya,
kalau kita biasanya, mungkin kita ingat teman-teman kita, kerabat kita, saudara dekat kita, bahkan orang tua kita, ya mungkin ketika senang, ya atau sedih, tapi ketika puncak daripada kegentingan, kesusahan, kita lupa. Maka nanti di mahsyar itu, yang di Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, "Yauma yafirru mar'u min akhihi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Saat itu seorang akan berlari dari saudaranya, ya. Ummi wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, ya, ibu dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang saat itu mempunyai kesibukan, ya, yang menyibukkan dirinya sehingga dia tidak kenal satu sama lain. Itu adalah di yaumil mahsyar. Bahkan jangankan, ya, kita kenal dengan saudara kita tahu saudara kita. Bahkan Nabi sekalipun, selain Nabi Muhammad SAW, ya, mereka lupa. Kan kalau kita lihat, kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang yaumil mahsyar itu, ya itu sangat lama. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika mendengar hadis tentang mahsyar, ya, dan mendengar hadis tentang kubur, beliau menangis dua-duanya. Ya. Kenapa sebabnya? Di mahsyar seorang akan lupa dengan orang yang dicintainya, lupa. Ya. Maka dari itu, suatu kisah menyatakan ketika di mahsyar seorang dibangkitkan, bingung mereka. Bahkan orang-orang kafir, orang kufar menyatakan, jika akhir daripada keputusan ini neraka, ya Allah, neraka aja dah. Neraka aja. Saking susahnya, saking bingungnya menunggu waktu yang sangat lama. Ya. Akhirnya ada yang berinisiatif untuk datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkaulah nenek moyangnya manusia. Ya. Isfa'lana, berilah pertolongan kepada kami. Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Al-yawm qad ghadiba rabbi ghadaban la yaghdab qablahu abada. Pada hari ini telah murka Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya tidak pernah murka. Nafsi sendiri-sendiri. Ya, datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saatnya datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi diurut dari awal sampai Nabi Isa alaihissalam. Datanglah ke Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya juga sama. Ya, al-yawm qad ghadiba rabbi ghadaban la yaghdab qablahu abada. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah murka yang sebelum tidak pernah murka. Pada akhirnya mereka datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana laha. Akulah pemilik syafaat tersebut. Akulah pemilik syafaat tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Inilah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta. Pintalah kepadaku, aku akan memberikan. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya mencari keluarga saya, ya Allah? Saya mencari istri saya, ya Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan kalau kita perdalam lagi kajian tentang di mahsyar, ketika orang dibangkitkan, Nabi pun dibangkitkan sama. Ketika Nabi dibangkitkan, ya, dalam riwayat itu, ya, seperti seorang bangun yang mengepak-ngepak bajunya itu. Ya. Lalu Rasul SAW bertanya, ya, apakah sudah datang waktunya? Ternyata benar. Inilah yang disebut dengan yaumul mahsyar. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apa pertanyaan Nabi Muhammad SAW? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bertanya, aina ummati? Di mana umatku? Itulah. Oleh karenanya, mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat adalah kewajiban bagi kita. Bukan hanya sekedar, hanya anjuran, tapi kewajiban. Ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bahkan kita harus lebih mengenal, ya, kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, dimulai dari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa mudanya, masa balitanya Nabi Muhammad SAW, masa remajanya Nabi Muhammad SAW,
Itu semua jika dibukukan tidak ada yang mampu untuk menulis. Karena apa demikian? Karena Allah yang memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar memiliki perangai akhlak yang sangat agung. Ketika yang maha agung memuji hambanya, berarti pujian apapun dari kita tidak akan mengalahkan pujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama-ulama kita banyak sekali mengarang kitab-kitab. Di antara kitab yang ada di hadapan kita, ya, Wasail Wusul Syama'il Rasul. Ini di dalam kitab ini menerangkan semua tentang Nabi Muhammad SAW, ya, tentang tidurnya Nabi Muhammad, makannya Nabi Muhammad, minumnya Nabi Muhammad, berbicara Nabi Muhammad, bahkan disifati tubuhnya Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad seperti apa, tangannya Nabi Muhammad seperti apa, keringatnya Nabi Muhammad SAW seperti apa. Kenapa kita harus mempelajari semuanya? Karena di dalam Rasul SAW sangat penuh dengan keistimewaan yang harus kita ambil dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita mulai ketika Nabi Muhammad SAW hendak dilahirkan. Ya, dalam riwayat dinyatakan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aminah ibundanya Nabi. Kita juga harus kenal dengan ibundanya Nabi, Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin radhiyallahu anha. Apa riwayat dinyatakan? Lam tashku, beliau tidak merasakan sedikit pun sakit ketika mengandung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keistimewaan setelahnya ketika Nabi dilahirkan? Apakah ada bidannya yang membantu Sayyidah Aminah? Riwayat menyatakan ada. Siapakah bidannya tersebut? Syafa'. Sayyiduna Syafa'. Siapakah Syafa'? Syafa' adalah ibundanya dari Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Salah satu orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan min asyarah mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira akan surganya. Jadi Syafa', ya, meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad dilahirkan, fa'adha, maka apa? Ada sinar yang terpancar. Hatta nadhartu li ba'di gusuri Rum. Ya, sampai aku melihat bagian bangunan-bangunan yang ada di kota Romawi. Bayangkan, dari Mekkah Mukarramah ke Romawi, Italia sana. Itu terlihat bangunan-bangunan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berarti ini bukan bagi orang biasa. Bahkan di riwayat lain dinyatakan, ya, fa hadara bi taufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Hadir ketika Nabi lahirkan siapa? Sayyidatuna Maryam. Siapa Sayyidatuna Maryam? Ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Sayyidatuna Maryam. Wa Sayyidatu Asiyah. Siapa Sayyidatu Asiyah? Istri daripada Fir'aun. Ya, datang dua orang tersebut bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala, dengan ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang. Beliau sudah wafat, hadir beliau ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Lalu ada dua orang lagi. Wa ma'ahuma minal huril ain. Bersama keduanya ada hur ain. Apa hur ain? Bidadari dari surga. Di dalam proses, ya, Nabi dilahirkan, pertama ada Syafa' radhiyallahu anha. Radhiyallahu ta'ala anha. Kedua ada Sayyidatuna Maryam. Ketiga ada Sayyidah Asiyah. Dan satu lagi bidadari di surga. Ya. Lalu ketika Nabi dilahirkan, ya, sajidan, Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bayi orang biasa. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, satu tetes pun darah tidak ada di tubuh Rasul SAW. Wulida makhtunan, beliau terlahir dalam keadaan terkhitan. Maktu as-surrah, terputus tali pusarnya. Ya. Tali pusar terputus, sudah terkhitan. Makhulan, matanya lebih seperti dicelak. Bayi indah, cakep bayi tersebut. Ya. Bahkan ketika Nabi dilahirkan sajidan, beliau sujud. Ketika diangkat, tangannya Nabi mengisyaratkan ke atas. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Ini baru lahir. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa apakah itu? Doa iftitah.
setelah kita Allahu Akbar takbiratul ihram, ya, diam sejenak sunnah. Setelah itu kita baca apa? Doa iftitah. Ternyata doa iftitah adalah lafaz pertama yang diucapkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Dalam riwayat lain menyatakan Rasul selain mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, Rasul menyatakan Allahu jallar rafi'. Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan keluar dari rahim ibundanya, ya, lalu kebiasaan bangsa Arab itu mereka menyusui anak-anak kecilnya, ya, masih bayi, ya, setelah disusui oleh ibundanya, ya, tidak lama dari itu disusui oleh siapa? Oleh orang lain, atau disebut dengan ibu susu. Makanya dari peristiwa ibu susu ini, ya, ada nanti pengambilan hukum di fikihnya, ada istilah anak susu. Ya, hukumnya seperti apa? Ibu susu seperti apa? Ini asal dari sini. Jadi kebiasaan bangsa Arab itu, ya, ketika bayi terlahir, masih bayi usia-usia, ya, sebelum 2 tahun atau apa, ya, mereka dikirim ke Badiah. Badiah ini di kota pedalaman. Ya, karena apa? Karena di sana, ya, ada akhlak di situ, ada masih murni, ya. Nah, saat itu Rasul SAW juga sama, ya, beliau ingin disusui. Ya, kalau kita bahas lagi, ibu susunya Nabi Muhammad SAW ada 2. Yang pertama kali Thuwaibah al-Aslamiyah. Ya, Thuwaibah al-Aslamiyah, beliau adalah awal mulanya hamba sahanya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Ya, Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, ketika Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha melahirkan, Abu Lahab mengutus. Ya, Abu Lahab ini pamannya Nabi, tapi dia dalam keadaan kafir, ya, tidak beriman kepada Nabi. Ya, akhirnya dia mengutus siapa? Thuwaibah untuk lihat. Coba kamu lihat, ya, anaknya Aminah laki-laki atau perempuan. Ya, ternyata dilihat laki-laki. Saking bahagianya Abu Lahab bahagia. Ya, Abu Lahab bahagia, akhirnya apa? Saking bahagianya Thuwaibah al-Aslamiyah dibebaskan oleh Abu Lahab. Anti hurrah liwajhillah. Engkau sekarang bebas. Engkau sekarang bukan hamba saya lagi. Nah, setelah Thuwaibah al-Aslamiyah disusuilah Rasulullah SAW oleh siapa? Oleh Halimatu Sa'diyah. Nah, di sini ada peristiwa yang sangat, ya, sangat istimewa yang harus kita ambil pelajaran di sini. Nah, saat itu jaddun Nabi, ya, nenek kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib, ya, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Abdul Muttalib mencari ibu susu. Mencari ibu susu di sekitaran Ka'bah saat itu. Ya, mencari ibu susu di sekitaran Ka'bah, ya. Ketika itu Sayyidina Abdul Muttalib ini, ya, mendapati siapa? Mendapati Halimatu Sa'diyah. Ya, sedang apa Halimatu Sa'diyah? Beliau sendiri, teman-temannya yang di kampung itu sudah pulang ke tempat masing-masing, beliau sendiri. Lalu Abdul Muttalib datang kepada beliau, ya, lalu menawarkan, maukah engkau menyusui cucuku? Tapi cucuku, ya, dia tidak ada ayah ketika dia masih dalam kandungan. Ya, sekarang dia yatim, ya, dan dia harta pun tidak begitu banyak. Apakah engkau mau? Akhirnya Halimatu Sa'diyah, ya, beliau musyawarah terlebih dahulu. Belum menerima, musyawarah dulu. Musyawarah terlebih dahulu kepada siapa? Kepada suaminya. Saat itu datanglah ketika beliau bermusyawarah, sepakat, ya, daripada pulang, ya, nanti tidak dapat apa-apa, akhirnya beliau apa? Sepakat untuk menerima. Singkat cerita, ketika beliau sampailah ke rumahnya Rasulullah SAW, kalau sekarang itu tempat perpustakaan yang di kota Mekah itu tempat wiladatun Nabi, dilahirkan Nabi di situ. Ya, tempat di rumahnya Nabi Muhammad SAW, ya, disodorkanlah bayi yang sangat indah, sangat cakep, indah dilihatnya. Tersenyum Rasulullah SAW. Saat itu fadammahu Halimatu Sa'diyah, lalu dipeluk oleh Halimatu Sa'diyah. Dipeluk oleh Halimatu Sa'diyah, langsung Allah kasih cinta Halimatu Sa'diyah dengan pandangan pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum lagi pintu langit. Ya. Syaitan iblis dahulu itu sering apa? Sering menguping rencana Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ditutuplah pintu tersebut. Ya,
dimajusi, penyembah api bertahun-tahun, itu api hidup, emang dihidupin, ya. Ketika Nabi lahirkan, api terus mati padam. Inilah keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, waktu yang sangat singkat ini kita dapat mengambil pelajaran tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita dapat mengambil hikmah di balik sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat kelak insyaallah berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ada seorang yang bernama Al-Qa'qa' Al-Ausi. Beliau ditanya, ya, tentang kenikmatan surga. Ma ni'mal jannah? Apa nikmat surga? Ya, beliau menjawab, fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.